Oke teman-teman, kita ketemu di modul Facebook Ads yang terakhir. Nah ini adalah modul Facebook Ads yang terakhir. Anda boleh tonton eh, tentang cara membaca laporan iklan Facebook. Ya, jadi membaca laporan iklan Facebook itu ada caranya. Ya memang nggak baku seperti yang saya bilang berkali-kali bahwa ini nggak ada aturan yang baku. Hanya memang ini adalah eh, berdasarkan pengalaman saya pribadi dan saya ajarkan ke alumni-alumni yang terdahulu. Dan alhamdulillah berhasil. Oke. Cara membaca laporan Anda bisa dua. Pertama bisa membaca melalui laptop Anda atau melalui melalui handphone Anda. Nah, untuk handphone Anda silahkan download di aplikasi store yang namanya Facebook Ads ya. Facebook apa ya? Ya Facebook Ads kalau nggak salah. Facebook Ads. Nah, sebentar. Anda tinggal download yang namanya Facebook Ads ya untuk di aplikasi handphone Anda ya. Kalau di Android, nah kalau di iPhone mungkin sama juga. Tinggal download aja supaya Anda bisa membaca laporan melalui handphone ya. Nah, tapi nggak jauh-jauh, cuman ya memang lebih enaknya, lebih asiknya kita baca melalui laptop langsung. Oke, langsung praktek aja ya. Bagaimana cara membaca laporan? Nah, kita masuk ke Ad Manager. Ya, klik Ads Manager. Nah, di sini kita menjalankan iklan. Klik salah satu iklannya untuk membaca laporan. Ini ada laporan pertama di sini ya, kita bisa baca di sini. Ini kita lihat, ini delivery ini udah aktif ya. Ini kalau inaktif berarti nggak aktif ya. Nanti kalau untuk stopnya Anda bisa klik di sini aja ya. Tinggal klik aja ini di off nih. Kalau dinyalain tinggal klik ini nyalain, klik di off nih tinggal klik aja ya. Ini kalau lagi nyala. Kemudian ini ada reach. Reach itu jangkauan. Ya, nih lihat nih. The number of people your ad was shown to, artinya nyampe ke 60.000 orang ya. Nyampe ke 60.000 orang, oke. Okay? Dan ini result. Result itu orang yang like, yang komen, yang share ya, yang ngeklik postingan kita itu ada sebanyak 4.358. Jadi dari 60.000 orang ini hanya 4.358. Oke. Okay? Nah, cost-nya, biaya per engagementnya, nih biaya orang yang klik share komen itu hanya Rp19. Ini sangat murah ya, Rp19. Lebih murah lagi sih bisa ya, cuman ini juga segini sudah cukup murah. Nah, dari total semua kita sudah menghabiskan biaya sebanyak Rp80.000. Oke. Jadi untuk menjangkau 60.000 orang kita cukup Rp80.000, bahkan bisa lebih murah lagi. Oke. Nah, bagaimana ini bisa semakin murah? Ya itu tadi, fotonya harus bagus, kata-katanya juga harus bagus. Yang intinya mengundang orang supaya mau membaca iklan kita, like, comment, share dan seterusnya, ya supaya akhirnya jadi lebih murah. Oke. Nah, ini kalau bisa jangan jauh-jauh. Misalnya dari reach sama research sih 8 sampai 10% jaraknya ya, 8 sampai 10%-an. Jadi minimal 6.000, 4.000 sampai 6.000 itulah resultnya ya, resultnya orang yang like, comment, share. Tapi kalau ininya dikit ya, cuma ratusan orang, tapi reachnya udah puluhan ribu, itu artinya jelek. Ya mungkin fotonya jelek, mungkin kata-katanya jelek, mungkin targetingnya nggak pas. Tapi kalau udah gini, costnya udah mungkin 19 perak ini, ya udah mungkin targetnya udah pas ya, dengan fotonya pas, kata-katanya pas ya, tinggal tambahin budget aja, ini mungkin akan lebih besar lagi jangkauan dan resultnya. Oke. Jadi ini Anda bisa baca reach itu jangkauan total. Dan di saat itu banyak yang like, comment, share, ini yang klik juga nih akan kelihatan sebanyak 4.358 orang. Oke. Nah, jadi kalau dari jangkauan reach sama resultnya ini jauh ya, di bawah 8% itu sangat kurang bagus ya. Jadi saran saya 8 sampai 10%, bahkan ya baiknya sih 10%. Jadi kalau ininya 60.000, ininya 6.000. Ya, resultnya 6.000. Sehingga costnya lebih murah dan artinya targetingnya auto audiensnya pas dan gambarnya bagus, copywritingnya bagus dan juga orang tertarik dengan iklan Anda. Nah, itu intinya gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau bagus 8 sampai 10% lah. Jadi segini udah cukup ya. Saya anggap cukup dan saya juga biasanya menentukan via harga. Kalau udah di atas 150 perak itu artinya sudah sangat mahal ya. Untuk PPE ya, untuk PPE. Tapi kalau untuk CTW sih memang mahal. Nah, kalau iklan PPE di atas 150 perak itu mahal. Saya anggap mahal karena
ya udah kemahalan, artinya targetnya kurang pas, dan ini mungkin risetnya pasti sedikit ya. Tapi kalau udah di bawah 100 perak ya, apalagi kalau udah di bawah 50 perak, itu mungkin bagus. Bagusnya kenapa? Karena targetnya pas, gambarnya mengundang orang mau melihat ya. Postingannya juga membuat orang pengen baca. Ini gini ya. Kemudian kita klik, ini saya juga ada 2 audiens di dalamnya. Nah, kita bisa melihat, nih saya masih aktif dua-duanya. Ini dari ini all gender, ini men aja. Saya pengen lihat ini apakah cewek juga suka. Ini all gender, yang ini men ya. Ini juga bisa disebut dengan split testing ya. Audiensnya beda. Ternyata nggak jauh-jauh ya, cuman lebih banyak men ya resultnya, lebih banyak 100 orangan lah. Jangkauannya juga lebih banyak yang men ya. Costnya juga lebih murah. Artinya saya akan menggunakan ini untuk laki-laki saja. Ini laporan singkatnya. Oke. Nah, untuk melihat lebih dalam lagi, Anda bisa klik di sini namanya performance and clicks. Ini saya biasanya gini. Ini lebih lengkap. Dari 32.000 orang adalah ada sebanyak 2.218 orang yang like, klik, komen, share ya. Ini dengan audiens laki-laki ya, dengan audiens perempuan 2000-an. All gender 2000-an ya. Totalnya 4.361 dan total jangkauannya 60.000-an ya, 59.000. Nah, frekuensinya rata-rata iklan nyampe ke mereka satu kali. Nah, ini juga cukup bagus. Dalam 3 hari 1 kali itu cukup bagus. Yang saya rasakan ya. Kalau sudah dalam 3 hari misalnya 5 kali tayang, itu keseringan, orang malah mual ya, malah resisten, bukannya mau beli, malah ini kok diiklanin lagi, iklanin melulu gitu ya. Tapi lu dalam jangka 3 hari cuma 1 atau 2 kali iklan ya masih wajar. Ini costnya juga murah, 19 perak. Budgetnya saya cuma 10.000 per hari. Selama ini sudah menghasilkan 80.000. Nah, ini schedule-nya ongoing tuh terus berjalan dari tanggal 10. Nah, ini click all. Click all tuh dia mengklik semua yang ada di iklan kita. Apakah klik iklannya, klik websitenya, pokoknya click all ya. Yang ada di postingan kita dia diklik. Nah, ini click all. Yang mengklik itu ada 2.538. Ini 2.674. Ini lebih besar, berarti kemungkinan yang main ini unggul ya. CTR-nya ini tinggi, 7,89%, itu 7,7%. Bahkan saya bilang CTR yang bagus itu 3 ke atas ya. Lebih ideal lagi 4 ke atas. Tapi kalau udah di bawah itu mungkin kurang bagus. Kayak misalnya 2 sampai 3 itu cukup baik. 4 sampai ke atas itu sangat bagus. Tapi kalau 0 sampai 1 ya, CTR-nya 0, 1 itu buruk ya CTR-nya. Ini kalau CTR-nya tinggi 7 gini berarti udah bagus ya. Tapi CTR untuk all, artinya dia mengklik semua ya, mengklik apakah mengklik iklannya ya, mengklik baca selanjutnya kayak gitu ya. Ya, klik yang lain-lain, ini semua ini cukup bagus. Ini CPC tuh klik per klik ya, cost per klik, bayaran per kliknya adalah segini. Nah, ini impression tuh yang melihat. Impression tuh ini kan, kalau ini namanya reach ya, reach itu menjangkau 30.000 orang. Kalau ini impressionnya ada sebanyak 32 orang, 32.000 orang. Impression tuh bisa orang yang sama melihat berkali-kali ya. Ini 32.000 orang. Mungkin pasti berbeda dengan reach. Kalau reach jangkauan sebanyak 30.000 orang, kalau impression dia mungkin orang yang sama tapi di berkali-kali, misalnya 2 kali iklan. Jadi pasti impression berbeda-beda ya. Nah, kalau CPM, nah ini cost per mil, jadi dia per 1000 jangkauan, per 1000 impression dia akan bayar ya. Ini 1.200 per 1000. Nah, kita lihat link klik. Nah, kalau tadi klik all, jadi dia klik semua link, klik semua yang ada di website di iklan kita. Apakah klik langsung aja deh praktek supaya paham. Misalnya iklan saya nih ya. Sorry. Misalnya kita masuk ke iklan saya. Nah, jadi ini adalah click all, dia mengklik seluruh bagian yang ada di website di iklan kita. Apakah dia mengklik selanjutnya, mengklik apa ini akan dihitung. Nah, kalau klik, nah ini hanya mengklik link yang ada di dalam iklan kita. Ya, kita lihat. Oh, ini nggak bisa. Gini deh, ini link klik itu hanya mengklik link yang ada di iklan kita. Jadi ini saya di iklan ini saya menyisipkan link www.hotglass.co.id. Ternyata cuma 15 orang dari seluruh jangkauan ini.
dan CTR-nya hanya 0,05%. Ini buruk ya. Artinya buruk untuk sales ya. Tapi baik untuk awareness ya. Ini terbangun ternyata yang CTR-nya 7,70% ya. Click all ya, dia melihat iklan kita, tapi dia untuk yang klik ke website sangat tipis ya, 0,055%. Ini sangat buruk untuk sales, untuk masuk ke website sih sangat buruk ya. Tapi kenapa saya jalankan terus ya? Karena saya membangun awareness. Saya tujuannya bukan untuk sales yang ini ya. Saya sedang giveaway, saya sedang memberikan iklan. Sedang memberikan kacamata gratis ya. Jadi dengan jangkauan segini, yang like komennya segini, dengan biaya hanya 19 perak, dan kemudian yang click all-nya segini, CTR dari click all-nya 7%, itu udah cukup buat saya. Dan saya tidak menekankan orang supaya mengklik link saya di sini ya, tidak untuk suruh beli. Dan call to action-nya juga nggak menyuruh orang supaya mengklik. Nah, beda lagi dengan iklan yang ini. Nah, kita kan yang iklan 10 ini, saya mengiklankan kelas dan saya targetnya orang supaya mengklik landing page saya, klik penawaran kelas saya. Kita lihat, ini laporan awalnya, kita lihat di sini, di depan ya. Ini laporannya ada 107.000. Dari 107.000 ini sebanyak 13.000 orang yang like, comment, share, klik ya. Ini 13.000 orang. Resultnya rangkumannya 13.000 orang dari total jangkauan 107.000 orang, dan biayanya 66 perak. Dan ini juga masih cukup bagus ya, di bawah 100 perak, di bawah 150. Kalau sudah di atas 150 berarti ini terlalu mahal ya. Ini udah bagus. Dan saya lihat hanya 900.000 rupiah. Kemudian kita buka, lihat saya ada beberapa ad set ya, beberapa target market, dan ini saya matikan karena jelek. Nah, kita lihat ini paling tinggi 5.000, di saatnya ini 4.000, ini 1.000, saya matikan. Jangkauannya juga ini paling tinggi, ini tinggi. Ini kenapa jangkauannya cuma 3.000? Karena pixel saya sedikit, cuma 3.000-an ya. Yang tertanam pixel cuma 3.000-an. Nah, ini kalau lookalike tinggi, karena dari lookalike kan saya perluas, dari 3.000 ini saya perluas jadi 1,7 jutaan kurang lebih. Jadi jangkauannya pasti lebih banyak. Nah, kemudian cost-nya ini paling murah 47 perak. Jadi ini saya anggap ini bagus ya. Ini yang paling bagus ada lookalike ya. Udah gitu paling tinggi di sini ya, 5.000. Nah, kita buka. Kita lihat ya, ini klik performance and clicks. Nah, ini tugasnya di sini adalah supaya sebanyak-banyaknya orang mengunjungi landing page saya, supaya mengklik. Nah, ini walaupun saya pakai PPE, tapi di dalamnya CTA-nya menggiring orang supaya mengklik website saya atau mengklik landing page saya, sehingga ya terjadi penjualan ya. Nah, ini kita lihat jangkauan totalnya 41.000. Nah, ini kenapa saya hentikan? Karena frekuensinya sudah 5 kali. Jadi saya berhentikan ini ya, padahal ini bagus. Ini resultnya totalnya 41.000, resultnya 5.000. Ini masih bagus ya. Bahkan lebih dari 10%, ini sangat bagus. Ini 57.000, ininya 4.000, cukup bagus. Ini juga sangat bagus ya. Cuma sudah 5 kali tayang, ini udah kelebihan. Ini juga 7.000, ini juga bagus ya. Cuman kenapa saya berhentikan? Karena ini ternyata banyak yang alay ya, yang komen-komen orang-orang yang alay, saya matikan. Karena ini liker fans page yang kurang tertarget. Saya lookalike. Jadi liker fans page saya lookalike lagi. Ini kurang bagus buat saya. Banyak yang alay. Nah, kemudian ini budgetnya 47 perak, ini paling murah, bagus. Nah, ini 180 memang agak mahal. Kenapa? Karena sudah tayang 5 kali dengan audiens yang kecil ya. Kemudian saya matikan. Nah, kita lihat click all, ini CTR-nya 7%, ini bagus. Bahkan ini look like liker fans page sampai 18% nih. Tapi ini saya yang lihat saya dua ini yang bagus ya, retargeting 9% dan lookalike 7%. Ini 4% juga bagus-bagus semua ya. Rata-rata semua bagus untuk click all. Ya, di atas 4% bagus. Nah, ini click all. Click all tuh dia mengklik semua yang ada di iklan Facebook kita ya. Dia mengklik apakah yang ada di iklan Facebook kita. Tidak hanya klik link. Nah, kalau ini, link klik. Lihat, ini ada 2.000 ya, ini traffic ya. Link klik ya, link klik aja saya kan masukin link di dalam iklan itu. Nah, yang mengklik link terbanyak dari targeting ini adalah lookalike pixel web sebanyak 2.699, sangat jauh dari sini ya. Dan ini CTR-nya 5%, dan ini sangat ya, saya bilang ini bagus. Biayanya juga 100 perak. Ini bagus. Kenapa? Karena
4% ke atas itu udah pasti bagus, pasti menghasilkan buat saya ya. Yang saya kalau udah nemu ini 4% ke atas saya udah senang, pasti ini menghasilkan buat saya. Pola yang saya temukan. Mungkin juga beberapa advertiser sama, tapi mungkin berbeda juga. Tapi kalau di atas 5% CTR-nya nih, tapi CTR link klik ya, bukan CTR yang total. Kalau CTR total abaikan saja. Tapi sama juga kalau bisa di atas 4% ya. Nah, ini kalau link klik, nah ini 5% udah bagus. Artinya audiens yang look like pixel web ini bagus. Saya teruskan, nggak saya berhentikan. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat lagi retargeting pixel web itu sebanyak 3%. Itu juga bagus. Ya, hampir 4%, ini juga bagus. Cuma kenapa saya berhentiin? Ya karena dia udah 5 kali tayang ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini hanya 1%. Ini bisa dibilang cukup ya, bagus enggak, jelek enggak, cuman cukup. Kita bisa, makanya kenapa saya jalani, saya pengen tahu dulu kalau ditambah budget ini bagus apa enggak ya. Nah, ini bisa dibilang cukup atau enggak. Kalau ditambah budget ternyata ininya naik ya, atau kita edit kata-katanya ininya naik, ya berarti bagus. Ya, ini tinggal tambah budget aja. Nah, ini udah jelas kita tinggal tambah budget aja. Ini tinggal tambah budget udah pasti hasil buat saya ya. Nah, kalau yang ini tambah budget cuma pengen lihat dulu apakah ini bagus, naik apa enggak. Kalau turun ya scale out ya, segera matikan iklan yang ini. Ya udah pasti jelek. Nah, yang bawah udah jelas 0, sekian persen ini jelek, buruk sekali, makanya saya matikan. Ya, saya matikan. Ini hanya membuang-buang uang. Jika udah di bawah 1%, itu udah buruk sekali. 0 sampai 1 itu udah buruk, pasti saya matikan CTR-nya. Paham ya? Silakan praktek sebanyak-banyaknya. Jadi di sini Anda bisa scale out, scale up, scale down. Scale up itu menambah budget, kalau scale down menurunkan budget, kalau scale out yang memberhentikan. Kalau scale up, nah kayak gini, bagus begini, CTR-nya tinggi. Scale up, nambahin budgetnya. Ini insya Allah akan naik ya, konversinya, profitnya juga akan naik. Nah, kalau retargeting pixel web ini yang kedua, ini juga bisa scale up, cuman percuma karena audiensnya sempit, hanya itu juga. Jadi udah tayang sebanyak 5 kali. Jadi saya lebih baik diberhentikan aja ya. Nah, kalau yang ini kita juga bisa scale up, tapi bukan untuk melihat konversi, untuk melihat apakah ini meningkat atau enggak. Kalau meningkat terusin lagi, kalau enggak ya kita scale out. Kalau ini udah scale up terus sih, ini buat saya ini udah winning campaign buat saya pribadi. Nah, yang terakhir 0,7,8% ini udah scale out, saya matikan gitu ya. Oke, semoga paham. Silahkan cermati baik-baik, praktekkan, dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.